Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Provinsi Kepri, tepatnya di Kota Batam. Kota Batam merupakan kota otorita masa lalu pada zaman Bapak B.J. Habibie sebagai ketua otoritanya. Hari ini Batam berkembang dengan pesat. Batam salah satu potensi yang sangat dikembangkan adalah tentang pariwisata. Bicara pariwisata adalah suatu kebutuhan yang sangat urgent bagi masyarakat zaman modern ini. Banyak orang katakan kalau kita pada musim libur biasanya anak-anak justru bahkan istri atau keluarga kita mengatakan hari libur nanti kita jalan-jalan kemana gitu. Artinya dari pincang kecil itu menyatakan bahwa pariwisata itu sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat sekarang. Nah, maka dari itu berkaca kepada Provinsi Kepri ini, khususnya Kota Batam ini, pariwisata dikembangkan, dikemas dengan bagus. Seperti yang kita lihat panorama pada saat ini. Kita berada di Hotel Marriott yang berada di pinggir laut dengan kolam renang yang begitu antik seperti ini, seakan-akan airnya jatuh ke laut ini. Ini merupakan suatu potensi yang sangat bisa dikembangkan di tempat-tempat yang lain gitu. Cuman persoalannya di Pekanbaru, katakanlah kota Pekanbaru, sebuah kota yang terletak di tengah daratan Pulau Sumatera. Berdasarkan dari pengalaman yang berada seperti di Kepulauan Riau ini, tentu Pekanbaru perlu juga mengemas pariwisatanya dalam bentuk mungkin berkonsep daratan itu. Kita punya kota Siak, Sri Indrapura, yang merupakan magnet utama perkembangan pusat budaya Melayu pada masa lalu. Bahkan konon kabarnya atau memang fakta yang mengatakan bahwa kota Siak, kerajaan Siak menyumbang penyumbang utama terhadap berdirinya NKRI pertama sekali gitu. Kemudian juga ada juga sebenarnya kota Lipat Kain mungkin yang hari ini masih terpendam berupa magnet yang besar yang perlu dikemas dan dikaji untuk lebih baik lagi. Misalnya kota Lipat Kain. Kota Lipat Kain itu kalau kita tata dengan bagus, Kota Lipat Kain berada pada titik 0,0 daerah lintang bumi ini. Dia berada di tengah dunia. Tengah dunia ya, garis khatulistiwa gitu. Jarang dan tidak semua tempat lokasi di dunia ini yang berada di tengah dunia ini merupakan kota khatulistiwa gitu. Katakanlah di Bonjol bisa dikemas oleh orang Sumatera Barat menjadi kota yang begitu bermakna bagi aset pariwisatanya gitu. Nah, kalau kita di Provinsi Riau, kota Lipat Kain belum dikembangkan dengan bagus. Padahal Lipat Kain itu merupakan sumber utama, merupakan kota yang berada di tengah dunia. Kan bisa saja kita buat sebuah kemasan. Kalau Anda ingin berkunjung ke dunia, nah Lipat Kainlah tempatnya gitu. Tapi hari ini kota Lipat Kain masih merupakan kota yang masih tidur, tidak ada dimanfaatkan sama sekali. Bisa saja ke depan suatu kemasan pariwisata, misalnya 2 hari 3 malam di kota Teluk Kuantan. Orang berkunjung dari Pekanbaru ke kota Teluk Kuantan, tapi mampir sejenak di kota Lipat Kain, hanya menikmati kita berada di tengah dunia gitu. Sekarang kan belum. Kalau orang yang ke Teluk Kuantan dari Pekanbaru Teluk Kuantan 3,5 jam, sehingga sampai di Teluk Kuantan ingin menonton pacu jalur, kita udah capek sampai di sana gitu. Padahal kalau dibagi dua, 1,5 jam perjalanan kita gitu untuk berada ke kota Teluk Kuantan, mampir dulu misal di kota Lipat Kain. Dapat istirahat, ada rest area, kita berhenti sejenak, makan kuliner dengan nuansa-nuansa lokal dan sebagainya, bisa menikmati pemandangan alam yang bagus. Ini seperti di sini, itu ada burung apa nih, burung elang ya, hinggap di liar seperti ini kan cantik nih harapannya seperti ini. Nah, di Riau Daratan, apalagi di kota Lipat Kain, banyak nuansa-nuansa alam yang berkembang seperti itu. Sungainya yang masih jernih, mungkin burung-burungnya, flora dan faunanya masih berkembang dengan bagus. Ada tugu yang sekarang tinggal memolesnya kita lagi, ini akan lebih cantik lagi gitu. Nah, kita sampai di Kota Jalur juga mengemas juga objek wisata itu lebih bagus lagi. Kalau sekarang kita berkunjung ke Kota Jalur, kan hanya yang ketonton pacu jalur saja. Pacu jalur diadakan jam 2 sore. Tapi dari pagi sampai jam 2 kita kemana kita bingung juga, nggak ada lokasi tempat-tempat berkunjung kita yang lebih bagus gitu. Nah, bagusnya untuk 2 hari 3 malam misalnya di Kota Jalur, paginya kita pergi kemana, siang kita pergi kemana, sore kita menonton jalur, dan malamnya ada lagi akses yang lain gitu. Persis seperti Kota Batam ini. Pertama kita datang berkunjung, pergi ke Nagoya Hill misalnya, pergi kita ke tepi pantai, pagi kita berenang di kolam ini, nanti siang kita berkunjung kemana lagi, artinya sangat sangat lengkap untuk perkembangan itu nanti. Nah,
Ini mungkin perlu kita contoh ke depannya untuk Provinsi Riau ke depannya.